Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita menyertai melimpah bagi Bapak Ibu semua dimanapun berada. Puji Tuhan, kembali lagi dalam acara rohani Suara Gembala, renungan singkat yang kita tak percayai bahwa renungan atau firman itu bisa menghidupkan, menguatkan kita semua. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu kita bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan yang kesimpulan dari firman yang saya sampaikan dalam ibadah minggu, yaitu tentang Alfa dan Omega. Ya, di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8 berkata begini, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, dan yang maha kuasa. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kitab Wahyu bicara tentang sesuatu atau segala sesuatu yang dibukakan, selubung yang dibukakan, ya, atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi akhir zaman kemudian dibukakan di dalam kitab Wahyu. Dan akhir zaman itu hari-hari ini semakin kita melihat nubuatan firman di dalam kitab Wahyu semakin digenapi hari-hari ini, entah itu bencana alam, entah untuk peperangan, kelaparan, resesi dan sebagainya. Puji Tuhan, dan Tuhan tahu bahwa kita juga akan mengalami itu, akan merasakan, melihat situasi seperti itu. Sehingga kemudian di dalam Wahyu pasal 1 Tuhan berkata di ayat yang ke-8 bahwa Aku adalah Alfa dan Omega, yang sudah ada, yang akan datang. Ada 3 kali Bapak Ibu Tuhan menyampaikan tentang keberadaannya sebagai Alfa dan Omega. Di ayat 8, kemudian juga di Wahyu pasal 1 ayatnya yang ke-4 juga Tuhan berkata, Aku adalah Alfa dan Omega, yang ada, Allah yang sudah ada, yang akan datang. Kalau kita juga lihat di dalam Wahyu pasal 22, dia juga menyampaikan hal ini di ayatnya yang ke-13. Wahyu pasalnya yang terakhir dia berkata, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, Allah yang sudah ada, yang akan datang. Bapak Ibu, saya berharap kita bisa memahami ini. Ini adalah satu peneguhan Tuhan bagi kita. Tuhan tahu bahwa kita akan mengalami peristiwa-peristiwa yang hebat, peristiwa-peristiwa yang dahsyat, peristiwa-peristiwa yang saya katakan tidak lazim, entah itu bencana, entah itu peperangan, entah itu krisis, entah itu sakit, penyakit, sampar. Kita sebagai gereja, sebagai anak-anak Tuhan ikut merasakannya. Tetapi Tuhan berkata, Akulah Alfa dan Omega, Dia yang sudah ada, yang akan datang. Artinya Tuhan yang sudah menyertai kita, Tuhan yang sudah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang hebat, mujizat-mujizat yang luar biasa di masa lampau. Tuhan yang sama ada saat ini bersama Bapak Ibu, bersama jemaat Tuhan. Tuhan yang sama juga tetap mengadakan mujizat, tetap menyertai, melindungi kita. Juga Tuhan yang tetap sama di hari yang akan datang. Saudara, di hari besok, lusa dan seterusnya, Tuhan yang tetap sama akan menyertai kita apapun yang terjadi di hari-hari yang akan datang. Saudara, Paulus berkata bahwa Tuhan kita tetap sama. Tidak ada bayang-bayang perubahan di dalam Tuhan. Mujizat Tuhan tetap sama, pertolongan Tuhan tetap sama, rancangan Tuhan dalam hidup kita tetap sama, tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah berubah, janjinya tetap. Saudara, Dia akan genapi. Tuhan kita adalah Tuhan yang kekal, dari kekal sampai kekekalan. Saudara, saya merindukan kita bisa memahami akan hal ini. Mungkin Bapak Ibu berkata, ya memang dulu Tuhan sertai saya mengalami mujizat di masa yang lalu, tapi sekarang, dan kemudian kita mungkin dikhawatirkan dengan hari esok, berita-berita yang menakutkan, apa yang akan terjadi hari-hari kemudian. Saudara, mungkin kita khawatir akan hal itu. Percayalah, Dia berkata kepada kita saat ini, Akulah Alfa dan Omega, Aku yang sudah ada menyertai engkau, Aku yang ada saat ini juga menyertai, melindungi, memberkati engkau. Aku juga yang tetap ada di masa yang akan datang. Apapun yang akan terjadi di hari depan, Tuhan tetap sama menyertai, melindungi, memberkati kita. Saya berharap kita bisa memahami dan mempercayai akan penyataan Tuhan kepada kita. Dia memperkenalkan, Dia menyatakan dirinya kepada kita sebagai Alfa dan Omega. Satu saat, saudara, dalam Yesaya pasal 49 ayat 14-15 berkata, orang Israel berkata, Tuhan sudah meninggalkan saya, Tuhan sudah meninggalkan aku. Tetapi Tuhan menjawab di ayat 15,
Dapatkah seorang ibu meninggalkan anaknya yang dikandungnya? Tetapi kalau ada ibu melupakan anaknya, Tuhan berkata kepada kita, sekali-kali dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Sekali-kali dia tidak akan melupakan engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dia selalu ada di masa lalu. Dia ada saat ini. Dia juga ada di hari yang akan datang. Dia yang menguasai rentangan waktu perjalanan hidup kita. Perjalanan hidup kita tetap di dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Jangan khawatir, jangan takut. Tuhan selalu ada hari ini sampai selama-lamanya. Dialah Alfa dan Omega. Allah yang sudah ada, yang tetap ada, yang tetap akan ada sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Doa saya untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun berada, engkau sehat-sehat dan baik-baik saja. Engkau diberkati, engkau naik bukan turun, engkau menjadi kepala bukan ekor. Apa yang engkau kerjakan di dalam Tuhan, dibuat Tuhan selalu berhasil. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.